teman-teman semuanya, welcome to Lux Indonesia YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Vivi. Hari ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu seorang entrepreneur yang memiliki fashion brand Iconet Closet. Ada Kak Oki Mega Kurnia. Halo Kak Oki. Halo. Apa kabar? Baik. Halo, apa kabar Kak Vivi? Baik. Kak Oki sehat? Sehat. Nah, mungkin Kak Oki boleh perkenalkan diri Kak Oki dulu, terus kira-kira kesibukannya belakangan ini apa sih Kak? Oke, thank you banget nih Kak Vivi. Jadi nama aku Oki, usia 31 tahun ini. Jadi aku adalah seorang ibu rumah tangga, aku mama dari satu orang anak perempuan. Aku juga seorang entrepreneur, jadi aku sejak 2010 itu aku buka bisnis Iconet Closet di bidang fashion industry. Terus aku juga ekspansi di batik juga, tradisional batik. Sampai terakhir aku buka untuk line Iconet hijab. Sama aku juga ada ekspansi di bidang health and beauty industry. Wah, keren banget ya teman-teman. Kak Oki ini udah punya fashion brand, terus juga sekarang lagi expand ke beauty. Apakah awalnya itu Kak Oki emang udah langsung mulai buka bisnis atau kerja dulu nih Kak? Oke, jadi kalau misalnya kayak dari entrepreneur sendiri, aku tuh mengawali Iconet itu sebenarnya kebetulan sih, karena aku pas kuliah itu memang butuh uang juga. Tapi aku orang yang suka fashion tapi nggak punya uang waktu itu, gitu. Jadi kayak dari situ aku ya udah deh, aku pengen istilahnya jualan aja supaya aku bisa gonta-ganti pakai baju, tapi bisa dapat duit juga gitu. Jadi benar-benar berawal dari situ. Jadi aku benar-benar nggak ada background fashion industry, nggak punya background bisnis. Papaku kerja, mamaku ibu rumah tangga, aku kuliah juga psikologi, jadi kayak benar-benar no background at all. Oh oke. Tapi keren loh Kak, kok bisa punya keberanian buat terjun, padahal sebenarnya kan nggak ada background gitu sebelumnya. Apa ya, kalau menurut aku kayak jadi entrepreneur itu yang penting mau mencoba sih. Dan waktu itu aku sadar aku punya tujuan hidup, aku pengen merubah hidup aku untuk menjadi lebih baik. Dan menurut aku punya bisnis tuh adalah salah satu jalan untuk aku bisa merubah hidup tuh lebih cepat gitu. Jadi dari situ aja, walaupun aku tahu struggle kayak apa, aku nggak punya modal juga nggak punya, istilah background juga nggak punya, tapi tujuan hidup itu yang ngebuat aku akhirnya mau fight gitu di bisnis aku sendiri gitu. Pasti teman-teman juga banyak yang pengen tahu, apalagi yang pengen punya fashion brand juga gitu. Dan kebetulan mungkin sama kayak Kak Oki, nggak ada background bisnis, nggak ada background fashion. Nah, itu gimana sih mulainya? Kalau misal kayak zaman sekarang sih sebenarnya udah enak banget ya Kak. Maksudnya kayak workshop tentang bisnis, seminar tentang bisnis, buku-buku, bahkan kayak maksudnya tuh pendidikan bisnis tuh udah banyak banget. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh udah enak banget sih, bisa istilahnya bisa belajar dari siapapun. Bahkan kalau kayak aku sekarang tuh juga tetap masih belajar terus, ketemu siapapun. Aku tuh ketemu untuk aku belajar, aku gali apa sih yang aku bisa dapetin dari mereka gitu. Kalau misalnya kayak dulu awal-awal, ya benar-benar tuh kayak pendidikan bisnis tuh terbatas banget. Kalaupun mau ikut mesti bayar mahal, sedangkan waktu itu aku nggak punya uang untuk bayar pendidikan itu kan. Jadi aku benar-benar trial error. Makanya kenapa aku build Iconet tuh dari 2010 sampai sekarang berarti sudah 12 tahun. Jadi kayak butuh waktu lebih lama karena aku benar-benar kayak trial error tuh banyak banget gitu. Suka dukanya ada nggak sih Kak? Boleh nggak ceritain misalnya mungkin yang paling struggle deh menurut Kak Oki gitu? Paling struggle, paling struggle sih pas pandemi ya. Maksudnya kayak karena waktu itu aku pernah ada di peak position aku, dan pas pandemi itu benar-benar kayak turunnya tuh langsung kerasa banget gitu. Jadi kayak itu struggle-nya di situ. Tapi aku sadar maksudnya namanya pengusaha itu kan pasti akan punya resiko gitu. Nggak mungkin selalu posisinya di atas gitu. Jadi kayak ya bagaimana kita tuh bisa punya pandangan visioner, gimana kita tuh bisa punya strategi untuk gimana nih ke depannya mau kayak gimana gitu. Tapi karena aku memang suka banget di bidang fashion, dan juga aku menganggap ya namanya ini kan bisnis kita sendiri gitu kan. Dalam kondisi seburuk apapun ya ibarat kayak anak kita. Anak kita mau kondisi sejelek apapun kita pasti akan fight untuk bisa bertahan kan. Jadi ya itu yang membuat aku tetap stay, dan ya kemurahan Tuhan juga sekarang akhirnya bisa back to normal lagi gitu. Nah, Kak Oki, tadi kan kita ngomong-ngomong masalah pandemi nih. Nah, pandemi kan sekarang udah mulai surut ya Kak, udah mau ke endemi. Nah, kalau menurut Kak Oki sendiri, ada nggak sih perubahan dari style, terus juga selain style tuh perubahan dari segi bisnis deh, khususnya di bidang fashion gitu? Gimana Kak? Kalau kayak misalnya style sih pasti ada ya. Kalau kayak misalnya aku rasain dulu tuh kan aku memang spesialis kayak
dress buat occasion gitu kan, buat orang party atau kayak kondangan gitu kan. Mereka suka yang kayak heboh karena kan dulu kan maksudnya acaranya tuh benar-benar kayak formal banget dan gede kan. Nah kalau kayak sekarang tuh orang lebih suka yang style-nya tuh kayak lebih casual gitu loh, yang kayak misalnya kayak intimate wedding atau intimate occasion. Jadi kayak untuk style sih pasti berubah. Mereka lebih suka yang nyaman dan kayak bisa dipakai tuh sehari-hari pun masih bisa pakai. Oh iya sih benar. Jadi harus menyesuaikan lagi ya Kak dari produk-produknya gitu. Nah kalau dari bisnis sendiri gimana Kak? Maksudnya apakah mempengaruhi omset atau apapun gitu dari segi bisnis? Dari segi bisnis ya, kalau misalnya dari segi bisnis, kalau yang aku rasain sebenarnya kan sekarang ini kan juga sebenarnya walaupun dibilang kayak udah menjadi endemi, tapi krisis tuh secara ekonomi global makro tuh tetap ada kan. Gitu. Jadi kayak yang aku rasain juga kita kalau misalnya jual yang terlalu mahal, ya orang juga sekarang tuh daya belinya, istilahnya uang itu dialokasikan ke tempat lain gitu. Jadi dari situ aku juga masuk ke strategi marketing juga. Iya nih, ayo kita harus bikin baju yang tetap stylish, tetap nyaman, tapi masih affordable harganya untuk mereka gitu. Oh, oke. Berarti emang banyak banget ya yang perlu dipikirin dan perubahan-perubahan yang terjadi emang harus diikutin ya Kak. Yes, betul. Survive di dunia fashion gitu. Kan Kak Oki selain jadi pebisnis kan juga seorang ibu ya Kak. Nah itu gimana sih Kak sebagai seorang pebisnis yang punya brand fashion, terus sekarang juga lagi siapin brand beauty, kan tetap dong kita harus berpenampilan oke, all out biar orang juga trusted sama produk yang kita jual ya kan. Nah tapi kan di satu sisi Kak Oki juga ibu rumah tangga nih yang udah punya anak, ngurus-ngurus anak, itu gimana sih caranya tuh biar bisa membagi waktunya dengan baik, terus tetap tampil kece lah sebagai seorang ibu kayak Kak Oki nih sekarang. Thank you banget. Bagi aku kalau kayak, memang kan dari dulu aku memang suka banget fashion kan gitu. Aku tuh rewel banget kalau soal fashion dan style. Tapi bagi aku tuh kayak jaga penampilan tuh nggak bergantung sama umur sih. Jadi bagi aku umur tuh berapapun, walaupun aku udah punya anak 10 pun aku akan tetap menjaga penampilan gitu. Karena ya kembali lagi sih benar kata Kak Vivi tadi, kan aku juga kan memang bergeraknya di bidang fashion dan juga beauty juga kan. Jadi aku juga pastinya akan represent juga brand aku. Kalau misalnya aku nggak bisa menjaga penampilan aku, ya akhirnya orang nggak tertarik gitu loh. Iya, benar. Ya kan, padahal kayak karena memang dari dulu aku tuh masuk gitu ke brand Nakenet gitu. Maksudnya si owner ini masuk gitu loh. Jadi orang tuh banyak kan kayak suka aku mau dong yang dipakai sama si Oki gitu kan. Jadi kayak aku benar-benar harus jaga penampilan banget dari situ. Terus juga ini sih maksudnya kayak kalau banyak kan orang kan ibu tuh yang ya udahlah udah punya anak, udah nikah juga, ngapain jaga penampilan, mau kasih lihat ke siapa. Karena bagi aku kita tuh jaga penampilan tuh bukan untuk siapapun sih sebetulnya, bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk suami, tapi untuk diri kita sendiri juga. Toh kalau kita bisa jaga penampilan, kita juga lebih pede. Terus ketemu orang pun, orang tuh juga menarik kan, daripada kita tuh penampilannya misalnya udah ibu-ibu terus kayak udah tua nggak mau rawat diri, kayaknya orang juga ngeliat kita kayak nggak yang menarik gimana gitu kan ya. Gitu. Jadi aku juga selalu ngajarin ke anak aku, karena anakku juga kan kebetulan perempuan juga. Ya aku dari kecil tuh ya udah Nesa nih mama lagi mau make up, tunggu ya, ayo Nesa mau lihat nggak gitu. Jadi anakku tuh tahu dari kecil. Tantangan terbesar apa sih yang kakak pernah rasain gitu jadi seorang ibu tapi juga jadi seorang pembisnis? Kan nggak bakal mudah ya menjalani dua profesi lah ibarat kata gitu. Karena menjadi seorang entrepreneur dan seorang ibu rumah tangga tuh dua-duanya tuh profesi yang memakan waktu banget ya. Benar. Nah, saya kan sebagai seorang entrepreneur tuh nggak mengenal waktu gitu. Aku ngerjain awal-awal rintis bisnis Senin sampai Minggu, pagi sampai malam. Ngurus anak juga sama, pagi sampai malam gitu kan, nggak ada waktu liburnya. Tapi ya pasti struggle tuh ada ketika aku mau ngerjain bisnis aku, anak aku kayak mama, ayo dong temen aku main gitu kan. Tapi ya setiap kali aku selalu bilang, aku tuh mau jadi role model buat anak aku gitu loh. Aku mau anakku nanti kalau udah gede, siapa idola kamu? Ya mama, aku pengen nanti udah gede tuh kayak mama. Aku pengen tuh udah gede tuh aku juga bisa menjadi seorang wanita tuh yang mandiri kayak mama juga. Gitu, makanya dari kecil aku selalu bilang, Nesa, mama mau kerja dulu ya, mama mau cari duit dulu buat Nesa sekolah, buat Nesa bisa nanti beli rumah lagi yang besar gitu. Jadi ya walaupun tetap ya namanya ibu, apalagi aku wanita,
penuh perasaan juga kalau lagi kayak gimana anak aku minta main ya pasti aku kayak rasanya aduh pengen banget ya nemenin dia, tapi aku tahu hari ini aku mau bayar harga untuk nyiapin masa depan untuk anakku tuh lebih baik gitu. Wah keren banget Kak. Nah Kak Oki, kita mau ngomongin bisnis Kak Oki nih, kan ada Iconet Closet ya Kak. Nah dari Iconet Closet ini kan Kak Oki juga punya Iconet hijab, terus ada tradition batik. Nah itu gimana tuh Kak, maksudnya kenapa Kak Oki mau ngembangin lagi tuh? Kalau misalnya kayak dari tradisional batik tuh aku kan rintis dari 2015. Waktu itu pada saat aku tuh lagi mau tunangan sama suami aku. Jadi kayak kita tuh bener-bener hidup tuh mulai dari nol gitu loh. Maksudnya kayak suami aku juga istilahnya nggak ada bekal gimana-gimana dari keluarganya. Ya udah yuk kita mau nggak rintis bisnis tuh dari buat persiapan kita nanti kalau udah nikah gitu kan. Nah jadi berawal dari kayak coba deh mau ngapain ya, terus kayak suami aku kan suka pakai batik tapi badannya tuh kurus. Jadi pakai batik tuh kegedean terus. Nah ya udah deh gimana kalau kita coba jualan batik yuk, tapi batiknya slim fit jadi bisa dipakai anak muda gitu kan. Ya udah coba dari situ aku coba untuk ekspansi ke batik karena kan marketnya beda ya, maksudnya batik sama si Iconet Closet. Terus dari situ aku kembangin, oh kayaknya kalau misalnya batik kita boleh juga nih kalau misalnya bisa bikin family atau couple. Nah jadi kayak brandingnya ke situ sebenarnya. Awal dari si tradisional batik ini dibuka. Banyak ya orang yang juga nggak suka pakai batik, entah patternnya atau mungkin modelnya merasa, tua gitu ya, kayak tua, kayak nggak kuno nih, kayak nggak modern. Nah itu gimana sih cara Kak Oki buat mengencourage biar tuh produk batik Kak Oki nih dipakai sama anak muda gitu ya? Dipakai anak muda, modern kayak gitu. Itu aku setuju banget sih, makanya muncullah nama si tradisional batik gitu. Jadi kayak tradisional itu maksudnya kita ngambil tradisional tapi masih ada modern style-nya. Gitu. Jadi aku pengen ngangkat ngubah persepsi orang bahwa batik itu bukan dipakai sama orang tua. Nah, gitu. Iya. Batik itu kan memang Indonesia banget kan, tapi anak muda tuh bisa pakai loh. Makanya aku kemasnya tuh ya benar-benar modern, kayak dress-dress yang kayak ya nggak akan ditemuin di toko-toko biasa gitu loh, karena ini kayak benar-benar model tuh kayak modern look banget gitu. Berarti ngikutin model sekarang tapi dikemas dengan batik. Yes, betul. Dan makanya cowoknya juga slim fit gitu kan. Jadi kayak lebih modern sih sebenarnya kalau menurut aku. Ini kan tadi udah kita ngomongin tradisional batik nih Kak. Nah untuk yang Iconet hijab itu gimana Kak? Ada ceritanya nggak di balik itu? Oke, kalau misalnya dari Iconet hijab sendiri, sebenarnya kan baru aku launching kan di tahun ini. Jadi sebenarnya memang dari dulu tuh banyak banget kayak customer Iconet tuh yang bilang, Kak bikin dong yang lengan panjang, ini bisa nggak buat hijab ya gitu. Tapi kan aku tahu maksudnya memang brandingnya si Iconet Closet tuh istilahnya bukan yang hijab gitu kan. Jadi udah deh, aku kepikiran juga ya udah kita buka aja yuk satu baju yang aku tahu juga banyak orang yang hijab tapi butuh untuk maksudnya mereka tetap stylish juga gitu loh. Jadi aku dari situ kepikiran untuk launching si Iconet hijab ini, tapi tetap stylenya kurang lebih mirip sama Iconet Closet. Oke, gitu. Tapi dipisahin biar nggak membingungkan juga gitu ya. Dengan market, aku jadi bisa ekspansi market lebih luas juga kan dari situ. Iya, bener banget. Untuk fashion brand kakak sendiri nih kan ada di marketplace dan ada website juga. Nah itu apa sih tantangan terbesarnya Kak untuk di marketplace sendiri dan di website sendiri dari pengalamannya Kak Oki? Sebenarnya kayak marketplace itu kan sekarang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat juga ya gitu ya. Aku pun sebagai customer emang paling suka belanja di marketplace gitu kan. Tapi sebenarnya itu jadi kayak nggak eksklusif untuk brand. Gitu kan, karena kan kalau kayak marketplace itu kan semua brand bisa masuk gitu kan gitu. Nah tantangannya adalah bagaimana aku bisa membuat si website aku ini orang tuh tetap masih bisa mau untuk transaksi di situ. Yang walaupun aku tahu sebenarnya sekarang ini orang tetap beralihnya ke marketplace. Yes. Jadi tantangannya sebenarnya lagi berusaha untuk ke arah situ sih. Mempersiapkan website-nya biar lebih ramai pengunjung benar. Kayak gitu. Dari Kak Oki sendiri melihat suatu brand itu punya website itu penting ya Kak ya? Penting banget sih, karena kan biar gimana pun kayak kan kalau misalnya untuk kita buka yang secara online itu kan orang tuh ngeliatnya visual kan gitu. Mereka akan ngeliat ini brand tuh brandingnya sampai mana kan. Nah menurut aku website tuh sangat menunjang sih. Sehingga buat brand tuh jadi kayak brandingnya bisa naik
juga lebih profesional kelihatannya. Iya sih benar. Terus kayak punya brand identity sendiri Iya, ya. betul. Kayak gitu. Soalnya kan kalau di marketplace sebenarnya brand kita kan juga kecampur-campur brand lain bener. gitu. Tampilannya juga kan sama aja kan, sebenarnya sama brand lainnya mirip-mirip lah gitu. Iya, bener banget. Nah, kalau misalnya kita mau mulai bisnis fashion nih Kak, menurut Kak Oki tuh lebih untuk awal-awal itu lebih pentingin branding dulu atau ke sales sih Kak? Sebenarnya tergantung kebutuhan market lagi ya menurut aku ya. Kalau kayak misal dulu aku nggak ngerti branding nih, jadi langsung sales aja gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang ini kan branding itu kita bisa sesuaikan dan banyak banget kayak orang-orang yang bisa bantu kita branding dengan harga yang affordable juga. Gitu. Tetap branding ya penting sih. Tapi kalau misal memang kita punya target market yang istilahnya kita jualnya murah banget, menurut aku sih bisa langsung ke sales sih. Karena kalau misalnya kayak jualnya murah, sebenarnya orang nggak terlalu ngeliat branding ya kalau menurut aku. Tapi kalau jualnya itu harganya lumayan tinggi, pasti kita butuh naikin branding. Kalau nggak orang gimana mau beli Iya. dengan harga yang mahal gitu kan? Benar. Kelihatannya kenapa aku harus beli di tempat kamu dengan harga yang lumayan mahal nih? Itu kan Iya. butuh branding banget. Bener-bener. Apalagi kalau misalnya ternyata produknya nggak sesuai dengan Betul, harganya, betul. kayak gitu kan. Apalagi kan sekarang banyak kompetitor juga kan. Kalau Iya. kita nggak mau naikin standar branding kita, ya akhirnya ketinggalan sama yang lain gitu. Iya benar. Bersaing harga juga susah ya Kak. Maksudnya Bener. untuk kita berjualan sesuatu tuh kayak ya kita mau jualan dengan harga yang rendah pun pesaingnya udah lebih banyak lagi. Bener, apalagi kan kayak namanya konsumen ya, kayak netizen tuh 1000 aja pindah ke toko lain gitu. Bener. Terus kayak misalnya aku mau turunin harga, ya sekarang harga bahannya naik terus. Iya sih. Gitu kan, semua tuh ongkos tuh makin lama makin naik. Kalau aku turun-turunin terus ya yang ada juga rugi juga gitu kan. Iya. Ya mau nggak mau ya gimana kita bisa menjaga branding, menjaga si customer ini supaya puas dan akhirnya dia selalu beli di tempat kita juga. Iya sih. Kak Oki ini kan mulai bisnis dari nol ya Kak. Nah sekarang tuh kan omsetnya udah ratusan juta nih Kak. Pernah nggak sih dulu waktu awal mulai kepikiran bakal kayak gini gitu? Jujur sih nggak kepikiran ya, aku juga suka nggak nyangka kalau kayak misalnya aku sekarang ini kayak diundang jadi kayak narasumber. Aku nggak pernah nyangka sih, karena dulu aku ada di posisi yang menonton, gila pengen banget ya gue kayak gitu. Tapi sekarang aku bisa ada di kesempatan dimana aku bisa sharing ini ke banyak orang gitu. Jadi yang aku bisa katakan adalah kita tuh bisa membuat segala sesuatu yang kita inginkan tuh sebenarnya terwujud. Tergantung niat kita tuh dan kita mau nggak untuk ngelakuin itu. Dengan menjalani semua proses yang ada sih sebenarnya. Iya sih, jalanin prosesnya itu ya Kak, yang pasti ada jatuh bangun lah gitu. Bener. Nah, kalau tips buat orang-orang yang mulai bisnis gitu, mungkin ada strateginya Kak atau apa dari Kak Oki? Kalau menurut aku sih sekarang strategi itu banyak belajar sih, maksudnya belajar dari manapun ya, dari orang lain, dari kalau misalnya lagi ada workshop, harus mau beradaptasi sama perubahan sih, karena kembali lagi setiap tahun tuh pasti kayak strategi marketingnya beda ya kan. Sekarang udah ada advertising lah di Instagram segala macem, sama jangan takut untuk mencoba sih kalau menurut aku ya, karena yang namanya bisnis ya pasti akan penuh dengan resiko. Tapi kalau aku selalu berprinsip kalau kita nggak coba itu 100% itu nggak mungkin terjadi. Tapi kalau kita coba, at least masih ada 50-50 kan. 50% berhasil dan 50% gagal. Tapi at least masih better karena 50% berhasil dibandingkan tidak melakukan sama sekali, 0. Bener gitu sih. probability-nya. Nah, ngomong-ngomong masa depan nih Kak, kita kan di masa depan itu kan udah banyak nih perkembangan teknologi ya Kak ya. Nah, dari Kak Oki sendiri tadi juga ngomong kita tuh harus mencoba segala sesuatu, apalagi khususnya untuk strategi bisnis gitu ya Kak. Ada nggak sih teknologi yang Kak Oki tuh mau coba khususnya di industri fashion gitu? Aku tuh kepikiran juga kalau misalnya Anda ada teknologi yang memungkinkan untuk si customer ini bisa kurang lebih tuh ada kebayangan kalau pakai baju ini tuh di badan dia kayak apa. Gitu, karena kan sekarang kan era ini orang lebih kayak belanja kan lebih suka online. Betul. Udah kebiasaan kan, namanya kita dulu pas pandemi 2 tahun, aduh males ya ke toko. Kayak beli barangnya itu semua via online gitu kan. Nah, tapi kan kendalanya adalah ketika orang beli online, aduh nggak muat, ternyata nggak cocok, udah diukur-ukur ternyata beda gitu. Jadi ya aku sih harapannya ke depannya ada teknologi yang bisa membuat orang itu kurang lebih bisa try on tapi kayak di ilustrasi gambar gitu loh. Gitu. Jadi mereka juga istilahnya bisa
kebayang dulu kira-kira ini baju di dia tuh kayak apa sih jatuhnya. Iya sih, karena kan emang sekarang serba online ya, apa-apa orang juga kayaknya malah beli online tuh lebih murah juga sebenarnya dibandingkan di toko. Nah kan sekarang banyak banget nih fashion brand yang udah mulai mau go internasional, dan itu tuh kayak misalnya sekarang yang lagi hits itu Java in Paris ya kan. Nah dari Kak Oki sendiri yang punya brand fashion, pingin gak sih mungkin bukan pingin aja, mungkin udah merencanakan nih untuk go internasional juga, atau mungkin ada rencana lainnya gitu Kak? Pengen sih, itu pengen banget ya, kayaknya semua pelaku fashion kayaknya pengen ke arah situ deh gitu, karena kan apalagi kayak misalnya Paris gitu kan kiblatnya fashion banget kan gitu, kayak ya ada sih masuk kepikiran juga untuk bisa naikin kualitas juga, kayak secara desain juga maksudnya bisa masuk standar untuk bisa go international, itu aku kepengen banget sih. Harapannya semoga nanti next time soon akan go international. Amin. Nanti kalau go internasional bisa ngobrol-ngobrol bareng kita boleh lagi banget ya. dong. Biar bagi-bagi pengalamannya Boleh, nih. boleh. Nah teman-teman, kita udah selesai nih diskusi hari ini bersama Kak Oki nih mengenai jadi pebisnis di bidang fashion. Semoga obrolan kita kali ini bersama Kak Oki bisa menginspirasi kalian teman-teman semua, khususnya yang pengen punya brand fashion juga, pengen jadi entrepreneur juga, terus juga khususnya untuk para wanita yang udah jadi ibu ataupun yang masih single yang pengen punya bisnis, biar bisa menjadi inspirasi kayak Kak Oki. Thank you. Nah, aku juga mau say thank you buat Kak Oki. Thank you. Thank you ya untuk waktunya udah Thank hadir you di sini. banget. Udah berbagi sama Yes, kita, thank you. sharing pengalamannya, sharing bisnisnya. Itu benar-benar menginspirasi kita, khususnya para wanita. Aku juga nih. Thank you banget, thank you. Thank you, Kak. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel kita. Dan kalau buat kalian yang pengen nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol ke Kak Oki, bisa follow Instagramnya Kak Oki. Di mana Kak? Di @okimegakurnia. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, see you in our next video. Bye-bye.